Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin abdillah la khawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Para pendengar setia Radio Dais, para pemirsa MAJT TV dan juga pendengar Radio Gaul dimanapun Anda berada, Alhamdulillah segala puji milik Allah SWT. Salawat dan salam tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Agung Muhammad SAW yang senantiasa selalu kita harapkan syafaatnya kelak di hari yaumul qiyamah. Para pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, di kesempatan sore hari ini kajian sore hadir di ruang dengar Anda Radio On TV bersama MAJT TV. Dan di kesempatan sore hari ini sudah hadir guru kita, narasumber yang sudah selalu hadir di setiap Sabtu bersama Ustadz Muslihin LCMH. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya baik ya? Alhamdulillah. Ya, mungkin bagi Anda semuanya yang saat ini sedang kurang enak badan, yang sedang sakit mungkin ya, semoga lebih baik lagi dan senantiasa diangkat penyakit Anda semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik para pendengar dan juga pemirsa, di sore hari ini tema yang akan kita bahas sangat menarik sekali, yaitu mengenai apakah atau hukum doa iftitah di dalam sholat jenayah. Apakah ini ada, dan nanti insya Allah akan dipaparkan atau disampaikan bersama guru kita. Dan bagi Anda semuanya yang ingin bertanya di seputar tema maupun di luar tema, bisa melalui SMS WhatsApp di 082133670000 atau di 0246746352. Baik, ini Ustaz, langsung bisa untuk dipaparkan, waktu sebenarnya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Al-qail may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Para pendengar Radio Dais dimanapun Anda berada, para pemirsa MAJT TV, para pendengar Radio Gaul, para pendengar dan pemirsa semuanya entah melalui apa saja, alhamdulillah di sore hari ini kita dapat saling sapa kembali. Semoga kita senantiasa diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan tambahan ilmu, taufik dan petunjuk sehingga kita senantiasa menyelami syariatnya Allah Subhanahu wa taala, atau paling tidak kita kalau sesuai dengan hadis kun aliman au muta'alliman, yaitu jadilah kamu orang yang alim atau yang mengajar, au muta'alliman atau pengajarnya atau muridnya, au muhibban lil ilmi, kalau tidak ya yang penting senang ilmu. Nah, kita sampai di sini saja. Semoga kita semua paling tidak ya senang ilmu, senang dengerin kajian setiap sore dan sebagainya, senang mendengarkan ceramah. Ya, sekarang juga sudah mudah dengan berbagai macam fasilitas dan konten-konten. Wala takunir robi, atau dalam riwayat lain wala takun al khamis, jangan menjadi yang nomor 4 atau nomor 5. Fatahlak, maka kamu akan rusak. Jadi gak seneng, gak ngalim, gak seneng ilmu, gak ngaji, ora seneng ilmu. Nah, sing nomor 4 iki sing wis ora ngaji, benci pisan. Nah, ini sing makanya kita di sore hari ini para pendengar dan pemirsa semuanya, paling tidak kita yaitu mendengarkanlah, menjadi orang yang pecinta ilmu. Semoga dengan kita menjadi orang yang pecinta ilmu walaupun tidak sempurna dalam mengamalkan, paling tidak kita semoga senantiasa dibimbing oleh Allah, diberi taufik dan hidayah oleh Allah untuk senantiasa istiqomah di jalan yang diridhoi oleh Allah. Amin Allahumma amin. Para pendengar dan pemirsa semuanya yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas yang mungkin ringan-ringan saja. Dalam artian hukumnya doa iftitah neng sholat jenazah. Pertanyaannya itu apakah ada? Apakah ada? Nah, sholat jenazah itu yang bagaimana toh ya? Sholat jenazah itu ya kan sholat yang hanya terdiri dari 4 takbir.
hanya terdiri dari 4 takbir. Takbir pertama, setelah takbir pertama membaca membaca Al-Fatihah, dan itu pun tanpa surat. Ini tanpa surat. Takbir yang kedua membaca sholawat. Paling tidak ya sholawat yang biasa, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan paling sempurna dengan sholawat Ibrahimiyah. Yang ketiga atau yang menjadi rukun yang keenam adalah apa? Doa setelah takbir yang ketiga. Jadi yang berdoa takbir pertama, takbir kedua. Nah, takbir ketiga ini yaitu rukunnya adalah doa. Doanya dengan apa? Minimal mendoakan mayit. Hanya dengan ucapan Allahumma gfirlahu selesai. Atau Allahumma arhamhu misalnya. Atau Allahumma gfirlaha, gitu saja. Itu sudah mencukupi. Wa aqalluhu kalau dalam bahasa kitabnya, paling minimalnya doa setelah takbir ketiga adalah Allahumma gfirlahu atau Allahumma arhamhu. Wis gitu toh. Nah, adapun yang sempurna banyak riwayat, Mas. Yang sempurna itu banyak riwayat. Ada yang riwayat yang paling sahih adalah yang biasa dibaca oleh para kiai. Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'afanhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa naqihi minadz-dzunub kama yunqqa thawbul abyad wa abdilhu zaujan khairan min zawjihi wa ahlan khairan min ahlihi wa daran khairan min darihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Atau apa. Itu riwayat yang paling sahih. Ada juga yaitu riwayat yang dikumpulkan oleh Imam Syafi'i sehingga dicantumkan dalam kitab Abi Suja, Matan Abi Suja. Maka apa doanya? Allahumma hadza abduka wa banu abdaika kharaja min rahid dunya wa sa'atiha wa mahbubuhu ahibba'uhu fiha Allahumma dan sebagainya. Nah, itu yang dikumpulkan oleh Imam Syafi'i dan dicantumkan dalam kitab Abi Suja, karya Syekh Qadhi Husain. Jadi ada beberapa. Nah, pertanyaannya ini kok ya juga tidak ada surat, apalagi doa iftitah ini, apalagi doa iftitah. Maka bagaimana? Terus atau misalnya kalau ditambahi surat gimana Ustaz? Kayak terlalu cepet tak Ustaz. Masuk bar Fatihah, sholawat, apa meneh cuman doane sendiri diringkes, sholawate diringkes, dungane diringkes. Nah, takbir setelah takbir keempat apakah pakai doa? Secara kewajiban tidak. Jadi secara kesunahan Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Ini sunnah. Nah, yang wajib tadi setelah takbir ketiga minimal Allahumma ghfirlahu. Itu tok. Kalau misalnya kita sholat sekarang ini Mas, mungkin nggak ada 1 menit. Iya. Allahu Akbar Fatihah, Allahu Akbar Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma Akbar Allahumma ghfirlahu. Allahu Akbar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Jadi hanya sebentar saja. Itu yang kalau kita ambil secara apa? Secara sunnah-sunnahnya dan hanya gitu rukun-rukunnya dan yang menggugurkan lah ibaratnya. Hanya seperti itu, enggak ada 5 menit. 5 menit boro-boro, 1 menit enggak ada. Nah, lalu kalau wah Ustaz kayaknya terlalu kecepatan, saya tak tambahin Ustaz. Doa iftitah, tambah doa iftitah bariku surat-surat apa meneh nek cuman suratik qul a'udzu birabbin nas wa Ustaz kulhu meneh Al-Baqarah dan sebagainya. Nah, apakah boleh atau apakah sunnah atau apakah dianjurkan dan sebagainya? Nah, secara umum maka kita permasalahannya di situ. Nah, jadi kita hanya membahas tentang ilmiahnya. Mungkin yang kita sebenarnya nggak pengen ngamal ke. Boro-boro misalnya kula ngomong doa iftitah sunnah neng sholat jenazah, baca surat juga sunnah. Mungkin ya nggak mungkin ngamal ke doa itu. Tapi di sore hari ini kita hanya ya sekedar pengalaman atau sekedar membaca kitabnya para ulama. Atau kira-kira ada pora atau doa iftitah, baca surat di sholat jenazah dan sebagainya. Nah, maka menurut jumhurul ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah itu doa iftitah tidak disunahkan dalam sholat jenazah. Ora disunahno neng sholat jenazah. Beda kalau di sholat fardu.
disunahkan doa iftitah. Tapi kita disunahkan doa iftitah saja, enggak ngelakoni doa iftitah. Apalagi saya mengatakan doa iftitah disunahkan di sholat jenazah. Tetap baik. Makanya saya mengatakan ya ini apa ini sekedar kita membahas ilmu. Ya seneng-seneng jagongnya tapi jagong ilmu dan sebagainya. Nah, jadi tidak disunahkan doa iftitah karena tidak ada riwayat bahwa Nabi membaca doa iftitah tersebut pada sholat jenazah. Gak ada riwayat. Nah, di samping sholat jenazah memang disyariatkannya itu bagaimana agar cepat. Nah, jadi dianjurkannya atau dilakukannya sholat jenazah itu bagaimana agar cepat. Apalagi mayitnya ditakutkan berubah, maka akan lebih haram. Misalnya tadi ada yang mengatakan ya, enggak apa-apa Ustaz, saya tak surat Al-Baqarah. Nah, sedangkan Al-Baqarah kan bisa ya nek sing maca hafid mungkin ngono lumayan. Ya paling tidak setengah jam 40 menit lah ya. Dua surat setengah 2 juz setengah Al-Baqarah. Nek sing maca model-model kula jenengan ngene. Ada maca latihan ambek maca surat Al-Baqarah iso setengah hari. Mayit kadung berubah. Nah, itu. Jadi disyariatkannya sholat jenazah itu adalah apa? Yaitu takhfif. Yaitu ringan, cepat. Nah, itu menurut jumhurul ulama. Ada terus menurut sebagian yang lain, ada yang mengatakan adapun doa iftitah ada 2 pendapat. Para ashab Syafi'i sepakat bahwa yang mustahab, yang sunnah adalah meninggalkannya. Ini secara dalam mazhab Syafi'i ya. Terus sehingga tidak mengandung unsur memperlama dan memperbanyak gerakan bacaan. Kita akan membaca dalam kitab I'anatul Talibin. Wal hasilu anna du'a al-iftitahi innama yusannu bi syuruti khamsatin. Hasilnya atau kesimpulannya dalam kitab I'anatul Talibin karya Syekh Abu Bakar Syato bahwa doa iftitah itu disunahkan dengan 5 syarat. Nah, dengan 5 syarat. Ayyakuna fi ghairi sholatil janazah. Syarat yang diantara 5 tersebut adalah tidak dalam sholat jenazah. Nah, itu. Jadi maca doa iftitah itu ada 5 syarat. Neng sholat fardu ini, di sholat fardu. Salah satu diantaranya tidak membaca selain doa iftitah. Kok misalnya Allahu Akbar kok langsung kejablasan ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Langsung Fatihah bismillahirrahmanirrahim. Tidak disunahkan doa iftitah. Kesunahan doa iftitah gugur. Jadi memang doa yang agak aneh ini. Keceplosan yang lain enggak usah balik ke iftitah. Jadi syaratnya seperti itu. Nah, salah satu di antara syaratnya adalah tidak termasuk dalam sholat jenazah. Jadi sholat jenazah tidak disunahkan iftitah. Terus kenapa dalam sholat jenazah tidak disunahkan iftitah? Yaitu anna doa al-iftitahi la yusannu fi sholatil janazah wa huwa qaulul jumhur minal malikiyah wasyafi'iyah wal hanabilah. Kenapa doa iftitah tidak disunahkan dalam sholat jenazah? Dan ini adalah pendapat jumhur Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah. Mereka mengambil dalil bahwa tidak ada lam yarid anin Nabi, tidak ada hadis yang kewarid dari beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau memulai sholat jenazah dengan iftitah. Qalu, terus para ulama memberi alasan. Inna sholatal janazah syuri'a fiha takhfif. Bahwa sesungguhnya sholat jenazah itu disyariatkan cepat. Ketika orang membaca doa iftitah, maka itu akan memperlama, sehingga tidak disunahkan atau sunnahnya adalah meninggalkan doa iftitah. Dalam kitab Al-Majmu' Imam Nawawi mengatakan qala ammatu ashabina. Mayoritas dari sahabat-sahabat kami, biasanya para ulama ketika mengatakan ashab itu adalah murid.
Nah, jadi Ashabus Syafi'i, murid-muridnya Imam Syafi'i. Ya. Nah, jadi para ulama itu mengajarkan adab kepada kita bahwa tidak ada kata-kata tilmidhi atau apa muridku, enggak ada. Ya. Jadi dirubah menjadi ashabku. Jadi kalau bahasanya kita kan sahabat ashab itu. Jadi ulama itu dalam kitab-kitabnya juga itu ketika menyebutkan murid itu sahabat-sahabatku. Jadi dianggap konco, masya Allah itu ulama. Ini dianggap konco. Jadi itu bukan kok itu murid-murid saya dan sebagainya. Makanya ketika ada orang kiai atau apa membanggakan muridnya itu malahan yang aneh. Jadi kalau kita membaca kitab para ulama itu ashabuna, sahabat-sahabatku, itu yang dimaksud adalah murid-muridku. Nah, Ashabus Syafi'i, muridnya Imam Syafi'i, ada Imam Ahmad bin Hambal, ada 7 yang masyhur muridnya Imam Syafi'i dan sebagainya. Banyak yang lain itu menyebutkannya adalah ashab. Ya, mungkin seperti contoh para sahabat lah. Beliau Nabi itu mempunyai murid, ya semuanya sahabat kan murid. Tapi kan ya namanya sahabat. Sahabatnya beliau Nabi, yaitu seperti itu. Begitu juga Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu', qala amatu ashabina. Nah, di umumnya sahabat-sahabatku, murid-muridku mengatakan layak tibihli anha mabniyatun alal hadfi wal ikhtisar fala tahtamilu tatwil wal idhar. Jadi tidak disunahkan membaca doa iftitah karena sholat jenazah itu dasarnya adalah cepat dan ringkas. Maka tidak disunahkan doa iftitah. Begitu juga surat. Jadi nganggur-nganggur waktu terus surat ya enggak. Apalagi yang meninggal itu adalah seorang kiai misalnya ya. Iya. Kalau sholat jenazahnya bareng-bareng bersamaan, wajar kalau diperpanjang dengan doa-doa yang kewarid yang yang agak panjang. Tapi kalau tidak kiai tidak apa kok, apalagi sholatnya gantian ya sedilok wae. Sedilok ganti kloter, sedilok ganti kloter dan sebagainya. Nanti kalau Fatihah, sholawat Ibrahimiyah, doanya yang kewarid, apalagi sing diwaca kabeh ya. As-sahul doa yang paling sahih dalam kitab Muslim diwaca. Doa yang ada di kitab Abi Suja diwaca. Doa yang kalau di kitab-kitab yang panjang Tuhfatul Muhtaj, Mughnil Muhtaj itu ditambahkan ada kewarid dari ini, riwayat dari ini. Wah, kalau didatangi semua ya enggak selesai. Enggak selesai, panjang. Nah, tapi itu kan hanya wa akmaluha, sempurnanya. Tapi secara minimalnya adalah yaitu tadi hanya mendoakan kepada mayit, khusus kepada mayit. Kita misalnya takbir ketiga Allahu Akbar, terus Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat, enggak cukup. Mendoakan kepada orang muslim dan muslimat enggak cukup. Khusus mendoakan kepada mayit. Nah, Allahumma ighfir lahu atau laha, minimal. Jadi nah ini ya tadi saya juga sudah mengatakan bahwa di sore hari ini langsung saja yang mau bertanya bisa monggo Mas. Kita hanya sekedar ya sharing-sharing dan pengalaman ya tentang hikmah daripada sholat jenazah. Sholat jenazah itu mabniyun alal hadfi wal ikhtisar. Jadi sholat jenazah itu pondasinya, dasarnya adalah ya pembuangan dan peringkesan. Jadi ono surat dibuang, ono rukuk sujud dibuang, ono tahiyat dibuang dan sebagainya. Nah, makanya ini berbeda sholat jenazah dengan sholat-sholat yang lain secara gerakan dan sebagainya. Sehingga ketika kita perlebar permasalahan ini Mas, contoh misalnya ada orang sholat jenazah, nggak boleh sholat duhur makmum karo sholat jenazah, atau sebaliknya orang sholat duhur sholat jenazah makmuman nggak bisa karena beda gerakan. Ini tidak bisa makmuman ya ketika dia sholat jenazah, ini juga sholat jenazah karena beda gerakan dan sebagainya. Lalu sholat jenazah misalnya ketinggalan, ada orang masuk terus pas ketika imam berada di takbir kedua atau ketiga, bagaimana kira-kira? Ya itu sama halnya dengan makmum masbuk. Jadi sama halnya dengan makmum masbuk. Ketika ketinggalan di takbir pertama atau kedua, maka nanti yang ganti lagi. Ketika imamnya salam, dia takbir lagi, nambahi lagi.
permasalahannya yang dibaca apa? Ya yang dibaca adalah ya kalau tadi bacanya ikut doa, misalnya ikut sampai masuk di takbir ketiga. Ketika imam doa terus dia masuk ikut doanya imam. Ya. Terus takbir keempat ikut doa Allahumma la tahrim ajro, berarti takbir pertama kedua ya Fatihah dan sholawat. Jadi seperti itu. Kadang karena kita jarang membahas tentang sholat jenazah, akhirnya ketika makmum masbuk dan sebagainya juga nggak kebahas ya. Paling nggak daripada saya nggak tahu hukumnya dewe wae wis ini ya nggak apa-apa nek meh dewe. Yeah. Sholat jenazah ngenteni ini juga sebentar gitu kan. Ya. Baik Ustaz ya, kita jadi tahu nih kaum muslim ya. Jadi bagi Anda semuanya yang ingin bertanya, langsung kita buka ya di 0821336700 atau di 0246746352. Baik, sambil menunggu nih Ustaz ya, yang mau warga tanyakan mengenai tadi doa iftitah itu di dalam sholat jenazah itu sebaiknya ditinggalkan gitu ya menurut sebagian ulama dan ashab Syafi'i tadi. Nah, dengan tujuan biar enggak lama-lama nih Ustaz ya. Jadi batasan seorang mayit ya atau jenayah itu sampai berapa jam atau berapa lama nih Ustaz ketika dia sudah mulai dimandikan dan segera akan disolati dan dikubur itu butuh berapa lama? Apakah mungkin contoh jam 9 pagi mungkin sudah meninggal ya? Apakah harus nanti dikuburkan sore itu boleh atau bahkan malam atau sesegera mungkin nih Ustaz? Monggo silakan. Ya, maksimal berarti ini pertanyaannya ya. Maksimal doa maksimal sholat jenazah kan seperti itu ya. Kalau tadi kan mabniun al hadfi wal ikhtisar. Jadi sholat jenazah itu pondasinya atau dasarnya adalah ringkes banget. Ringkes perlu banget. Lah kalau orang pertanyaan tadi kan kalau orang secara komplit doanya komplit dan sebagainya maksimal tuh berapa gitu ya. Maksimal saya membaca tadi adalah nggak saya temukan lagi, yaitu maksimal adalah jika tidak ditakutkan berubahnya jenazah. Itu dalam artian apa itu? Contoh misalnya dia sholat jenazah diperlama karena doa A, B, C, D kan akhirnya sampai 10 menit atau 15 menit atau mungkin setengah jam malahan. Iya. Nah maka begitu juga saat tahlili, saat yasin bisa 1 jam misalnya. Nah padahal mayit kan ada yang mungkin mayitnya kiai lumayan wangi ya, ada yang mayite mungkin kecelakaan dan sebagainya, sehingga kan wis tambah bau, semakin lama itu semakin berbau dan sebagainya. Maka itu bahkan diharamkan dalam memperpanjang sholatnya atau menambahkan doa-doa atau sunah-sunahan itu tadi. Jadi saya baca di kitab Zadul Labib karya guru kami yaitu Syekh Muhammad bin Ali Ba'atiyah, rektor Universitas Imam Syafi'i. Jadi beliau itu mempunyai syarah atau hasyiah daripada Abi Suja. Jadi kata beliau adalah jika dikhawatirkan berubahnya mayit maka bahkan haram yaitu memperpanjang sholat jenazah. Seperti itu dalam kitab Zadul Labib itu gitu Mas. Jadi kalau secara maksimal ya memang tidak bisa di waktu-waktu ya atau berapa maksud 1 jam dan sebagainya. Tapi secara adalah memakai ukuran dikhawatirkan berubah jenazahnya. Karena jenazah kan berbeda-beda, ada yang jenazah kecelakaan, ada yang jenazah misalnya kebakaran, sehingga misal jenazah wis gosong dan sebagainya, kok malah dia sholat jenazah ditambah diperlama, itu hukumnya malah haram. Nah itu jadi batasannya pakai itu. Tapi bagaimana ketika seorang jenayah itu atau keluarga dari seorang musibah itu menunggu keluarganya yang jauh nih Ustaz? Apakah itu direkomendasikan atau enggak? Iya, ya secara kalau dalam jawaban-jawaban itu ya, secara kalau memang itu tidak sangat penting tidak urgent, maka lebih baik yaitu cepat menguburkan jenazah. Lebih baik cepat menguburkan jenazah, kecuali itu adalah wasiat dari orang tua, itu orang yang mau meninggal misalnya, itu bisa. Tapi kalau misalnya hanya anak atau Pak D atau Pak Ale atau mungkin tidak begitu dengan dengan si mayit, maka lebih baik atau bahasanya lebih baik cepat dikuburkan. Karena sama-sama nanti ya bisa
birrul walidainnya kan nggak hanya mencium mayat lah, ya. Nggak hanya mencium orang tuanya, tapi yaitu dengan apa tadi ya, berziarah, sedekah, dengan merawat makamnya juga, itu birrul walidain, bersilaturahmi kepada teman-temannya orang tua dan sebagainya. Jadi birrul walidain ketika sudah meninggal beda, bukan kok hanya kekeh saya tak mencium terakhir dan sebagainya, bukan hanya itu. Jadi lebih baik itu kalau misalnya karena sangat kepentingan misalnya ya, atau jaraknya sudah dekat dan sebagainya, boleh ditunggu. Kalau misalnya masih di Hong Kong atau masih di Jakarta nunggu besok tiketnya dan sebagainya, itu lebih baik dimakamkan karena khawatir berubahnya lebih. Ya, 6766352 atau di 082133670000. Sambil menunggu, Arka mau tanya lagi nih Ustaz, mengenai iftitah tadi ya, dengan atau sholat jenayah 4 takbir tadi. Bagaimana ketika orang, mohon maaf ini ya, di takbir ketiga tidak hafal yang sesingkat itu Ustaz, diganti dengan bahasa lain, apakah boleh Ustaz memintakan ampun? Waduh. Ini ya kalau iya, jadi beda antara sholat dengan tidak sholat. Makanya kenapa sholat itu diawali dengan takbiratul ihram, yaitu dari kata akhrama yukhrimu ikhraman, atau dari kata suku katanya sama, haruma, haram. Takbiratul ihram. Kenapa dalam haji ada muharramatul ihram, keharaman ihram, atau orang yang muhrim? Karena ketika masuk haji tidak boleh dilakukan apa yang boleh dilakukan di luar haji. Nah, sama di antara sholat itu ada takbiratul ihram mulainya. Kenapa? Karena ketika sudah masuk sholat tidak ada sesuatu yang tidak boleh dilakukan yang itu boleh di luar sholat. Makanya namanya ihram. Nah, kenapa ada mahram? Karena apa? Setelah menikah ada yang tidak boleh menikah, yang sebelum menikah itu masih boleh. Makanya ada mahram. Jadi kata-kata itu semua itu menunjukkan arti. Muhrim, mahram, takbiratul ihram dan sebagainya. Begitu juga dalam sholat jenazah. Maka di antara yang tidak boleh dalam sholat, khususnya ya sholat fardu atau sholat jenazah, itu mengucapkan selain bahasa Arab. Selain bahasa Arab nggak boleh. Misalnya nggak hafal Fatihah, diganti subhanallah, atau diganti yang hafal. Mu'alaf masuk Islam, terus nggak bisa sholat, nggak bisa Fatihah, ya diganti bahasa Arab yang bisa ini subhanallah ya subhanallah, alhamdulillah ya alhamdulillah dan sebagainya. Nggak boleh diganti dengan aku ora apa ganti bahasa Indonesia dan sebagainya. Nggak boleh. Begitu juga ketika nggak bisa doa di takbir ketiga, minimal juga nggak bisa ya sebenarnya. Waduh, ini ya musibah ini. Nah, bahkan mungkin karena nggak ada sosialisasi, orang-orang anak muda yang tidak pernah ikut sholat jenazah itu nggak tahu caranya sholat jenazah. Ini kan musibah terkadang. Saya juga menyadari di umur saya yang ke SMP mungkin saya belum bisa sholat jenazah. Karena ya lihat tok, kalau di umuran segitu kan nggak ikut-ikutan. Langsung ke kuburan ya. Langsung ke kuburan dan sebagainya. Nah, kayak ini menjadi musibah bagaimana sosialisasi tentang sholat jenazah, apalagi sampai pemulasaraan jenazah. Jadi yang kendala di Indonesia itu Mas, itu biasanya adalah apa? Kan karena sekarang masih disediakan pemerintah itu berupa modin. Modin yang tugasnya ngarahke, carane ngedusi dan sebagainya. Nah, permasalahan nek ora ana modin. Nah iki lah gentine bingungan kabeh keluarga yang nggak bisa dan sebagainya. Maka sangat dibutuhkan yaitu sosialisasi tentang pemulasaraan jenazah. Nah, khususnya ya paling tidak sebenarnya ya bukan hanya jenazah saja. Pas ketika sholat itu seminar atau pembelajaran tentang sholat jenazah bagi anak-anak muda mungkin ya belum bisa. Maka dan ini belum ada yang masuk ke situ. Dari MUI juga belum ada, dari mungkin Basnas pelatihan tentang itu juga belum ada dan sebagainya. Nah, itu jadi makanya kok sampai nggak hafal dongo blas ini ya musibah ini. Baik, kita beri sejenak kaum muslim, para pendengar dan juga pemirsa. Untuk Anda semuanya yang ingin bertanya di season kedua, nanti Arka buka
di 0821336700 atau di 0246746352. Kita dengarkan satu nada berikut ini. Dipancarkan dari Menara Al-Husna. Dipancarkan langsung dari Menara Al-Husna. Dipancarkan dari Menara Al-Husna. Kawasan Masjid Agung Jawa Tengah 107,9 FM. 107,9 Radio Dakwah Islam terdepan dalam dakwah dan nada. Radio Dakwah Islam atau yang kerap disingkat Radio Dais telah mengudara sejak 23 September 2006. Radio berfrekuensi 107,90 MHz yang bertempat di lantai 1 Menara Al-Husna kawasan Masjid Agung Jawa Tengah merupakan radio yang bukan hanya menampilkan dakwah syiar agama Islam, tapi ternyata yang lain adalah Dais menyajikan acara hiburan, pendidikan, dan informasi dengan format Islami. Saatnya disapa dulu ya, udah gabung via SMS-nya. Berjumpa kembali bersama saya Conan di dalam acara Uswa. Kita akan membahas segala sesuatu yang berkaitan dengan tanaman kaum muslim. Masih dalam acara Salam Pagi. Kaum muslim, sesaat lagi kita akan bergabung dengan Masjid Agung Jawa Tengah untuk menantikan azan sholat zuhur. Senang sekali Kak Fajar pagi hari ini bisa menemani adik-adik semua dalam acara siaran anak RA. Selain itu, Dais mempunyai keunggulan untuk memikat hati para pendengar dan berbeda dari radio lainnya, yaitu adanya segmen dialog interaktif mengenai syiar agama Islam yang sangat dibutuhkan setiap masyarakat. Radio Dais menjangkau daerah Semarang, Demak, Kendal, dan sekitarnya. Bagi pendengar yang berada di luar kota, tidak perlu takut ketinggalan berita. Kini, Anda bisa download aplikasi Dais Play yang telah tersedia di Play Store smartphone Anda. Radio Dais, terdepan dalam dakwah dan nada. Dimanapun Anda berada ya, masih kembali dengan kajian sore dengan pembahasan tadi sudah dipaparkan yaitu mengenai iftitah ya ketika saat sholat jenayah tadi ya sudah dipaparkan, dan bagi Anda semuanya yang ingin bertanya silakan Anda buka di 0821336700 atau di 0246746352. Baik, 6766352 atau di 082133670000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mbak Yanti mau bertanya, apakah ada nih sholat jenayah bagi seorang wanita? Mohon penjelasannya. Oh. Ya karena memang ini secara di lapangan kalau kita lihat itu hampir semuanya laki-laki ya. Nah ini ya sebenarnya yaitu adalah sama seperti sholat Jumat. Sholat Jumat bagi wanita, kita membahas sholat Jumat dulu ya. Bagi wanita itu sebenarnya kalau mereka itu ikut sholat Jum'ah itu hukumnya sah dan menggugurkan sholat duhur. Saya ulangi. Jadi hukumnya ya sah dan menggugurkan sholat duhur. Itu kalau wanita pengen sholat Jum'ah. Jadi ya terkadang ada yang nunggu sampai yang laki-laki pulang dan sebagainya. Kalau misalnya kalau di desa-desa itu sudah diadatkan ya bahwa perempuan ibu-ibu itu ya ikut sholat Jum'ah. Di kampung saya juga ada tempatnya juga khusus dan sebagainya. Kalau misalnya ikut sholat Jum'ah itu ya gugur. Nah, terus
Nah, kalau di sini adalah kita sholat jenazah. Nah, dalam kitab Fathul Wahhab hukmu sholatin nisa alal janazah fil masjid. Ya juzu lin nisa yada'u sholatil janazah fil musalla aw fil masjid. Walaha minal ajri wa thawab wa ta'ziyah mithlama lirrajul. Nah, ini Fathul Wahhab mengatakan fi isqati fardiha. Dalam menggugurkan kewajiban fardu kifayahnya sholat jenazah. Dari awal kita mengetahui hukum mengurusi jenazah itu hukumnya fardu kifayah. Ketika ada 1, 2, 5 orang, sebagian orang yang mengurusi itu yang lain tidak dapat dosa. Misalnya karena nggak ikut nggak dapat dosa. Tapi kalau semuanya nggak ada yang ngurusi, satu kampung dosa semua. Nah, gugurnya itu sama siapa? Yang mewakili. Contoh, apakah laki-laki satu gugur atau perempuan satu gugur? Maka fi isqati fardiha. Bab dalam Fathul Wahhab mengatakan dalam menggugurkan kewajibannya, yaitu zakarun, lanang, siji. Satu orang kok sudah mewakili sholat jenazah misalnya, sudah gugur yang lain. Walau sabiyan mumayyizan li husulil maksud. Walaupun itu anak kecil yang sudah agak dewasa lah, yang sudah paham dan sebagainya. Wa yakfi bil awali anna sabi yasluhu ayyakuna imamar rajuli la ghairuhu min khunsa aw untha. Nah, tapi sebaliknya kalau sholat jenazah diwakili perempuan satu nggak bisa. Nah, yang bisa menggugurkan adalah laki-laki. Lalu bagaimana dengan perempuan ketika ikut sholat jenazah? Hukmu sholatin nisa alal janazah fil masjid. Hukum sholatnya perempuan jenazah di masjid. Itu hukumnya ya juzu. Lin nisa'i ada sholatil janazah fil musalla aw fil masjid. Boleh bagi perempuan itu mengikuti sholat jenazah di musola atau di masjid dan akan mendapatkan pahala yang sama seperti halnya orang laki-laki. Karena diriwayatkan hadis sahih dari Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin bahwa beliau mengatakan umirtu amarat ayyamurra bi janazati Sa'ad bin Abi Waqqas fil masjid fatu la alaihi fa angkarna sudalika alaiha faqalat ma asra amanasiyan nas ma shalla Rasulullah sallallahu alaihi Suhail ibni illa fil masjid. Ada intinya adalah diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah bahwa beliau itu yang melakukan sholat jenazah. Walaupun sebagian sahabat ada yang mengingkarinya, tapi ya disitulah mahalus syahidnya. Terus dalam kitab yang lain dikatakan la ba'sa ang tusalliyal mar'atu alal mayyit fi baitiha. Jadi enggak apa-apa perempuan ikut sholat jenazah di rumahnya. Nah, ini masalahnya di rumahnya. Ketika mereka berkumpul sendiri dan sholat sendiri secara jamaah fahuwa afdol, itu lebih utama. Terus dalam Imam Nawawi mengatakan waqala Nawawi dalam Syarah Muhadzab Al-Majmu' berarti wa amman nisa fa in kunna ma'ar rijal, adapun perempuan jika bersama laki-laki maka makmumlah ke laki-laki. Ini ada dalam kitabnya, tapi dalam kenyataan di Indonesia khususnya kok ya angel ya. Nah, ini kan ya menjadi, dan ini sebenarnya ya mungkin saya juga tidak ngeh dengan masalah ini karena gambaran saya adalah sholat Jumat. Ketika sholat Jumat hitungan 40 itu laki-laki. Perempuan nggak bisa dihitung. Misalnya ikut sholat Jumat 20, yang 20 laki-laki nggak bisa. Yang genep 40 adalah laki-laki. Adapun perempuan jika ikut sholat Jum'ah maka gugur sholat duhurnya, jadi sholat Jumatnya. Sama seperti ini, sama seperti sholat jenazah, yang menggugurkan fardu kifayah adalah laki-laki. Adapun perempuan jika mengikuti sholat jenazah boleh-boleh saja dan akan mendapatkan pahala sama seperti halnya yang dilakukan oleh laki-laki. Itu secara jawabannya. Namun mungkin kita harus mensosialisasikan prakteknya ini karena di lapangannya kan jarang seperti itu. Apalagi perempuan mungkin langsung ke dapur. Ya takziah
ikut salaman dong. keluar lagi. Yang sholat jenazah siapa? Laki-laki Laki-laki. semuanya. Ya ini yang perlu disosialisasi juga. Baik. Oke, 0821336722 atau di 0246746352. Ada dari Pak Purnama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tempo hari saya merasa kurang nyaman di hari saat ada si fulan meninggal nih Ustaz. Sedangkan saya tahu dia suka, mohon maaf ya, mabuk, judi dan lain sebagainya. Setelah meninggal lalu disuarakan si fulan orang baik. Nah, ini adakah hadis yang menerangkan seperti itu Ustaz? Penghormatan nih ya. Iya. Jadi dalam langsung saja ini dalam hadis itu barang siap persaksiannya kita orang yang hidup itu akan membantu kepada orang yang mati. Ada pernah Rasulullah itu ada jenazah lewat di depan Rasulullah. Kata sahabat kata Rasulullah kepada sahabat, apakah ini orang baik? Para sahabat mengatakan baik ya Rasulullah. Maka jawaban Rasulullah, wajabat. Terus satunya lagi datang lagi jenazah. Setelah itu terus Rasulullah mengatakan, bagaimana dengan jenazah ini? Orangnya masya Allah jelek ya Rasulullah. Wajabat, sama-sama wajabat ini. Maka kata para sahabat, loh Rasulullah gimana toh? Tadi kita ngomong baik wajabat. Terus sekarang ada jenazah lagi wajabat lagi, jelek apa jangan. Nah, tadi kalau yang kalian persaksikan baik berarti wajabat lahul jannah, wajib baginya masuk surga. Nah, kalau tadi ya kan kalian persaksi jelek apa wajabat, ya wajib masuk neraka. Nah, itu ada hadis sesuai dengan apa ya mananya persaksian. Makanya jengkel-jengkelnya kita itu Mudin mengajarkan kepada kita untuk memaafkan, apalagi pas dalam keadaan posisi yang benar-benar butuh pemaafan. Nah itu saking masya Allahnya orang Indonesia itu. Jadi walaupun jelek, pemabuk apa, nanti kalau bersaksi, yuk bagaimana para hadirin bersaksi, apakah jenazah ini baik? Nah, masa pengen ngomong jelek kayaknya belum ada kayaknya. Maka kita dituntut walaupun sak jengkel-jengkel sak terpaksa nih kita diajarkan untuk memaafkan. Baik kadang neng ati ya. Baik kok ngendi dan sebagainya. Jadi ini ada hadisnya dan juga ada tuntunannya. Barang siapa disaksikan baik maka juga akan baik. Barang siapa disaksikan jelek juga akan jelek. Nah, adapun kenyataan di Jawa, di Indonesia dan sebagainya, ya husnudzon kita dituntun untuk memaafkan atau untuk bersaksi baik walaupun mungkin dalam hati kita berat dan sebagainya. Kita dituntut untuk memaafkan walaupun hati kita jengkel dan sebagainya. Itu apalagi di posisi yang benar-benar si mayit itu butuh rahmat. Dalam posisi meninggal meh ketemu malaikat ibaratnya, meh langsung di nganu karo Gusti Allah ibaratnya. Itu yang sangat benar-benar. Jadi yus walaupun kita jengkel baik ya, iya baik saja wis. Walaupun hutangnya panjenengan deleng dibayar gitu ya sama mayit. Ya, takut melukai keluarganya Ustaz. Baik, ada yang bertanya Ustaz dari Pak Sinaga. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sukorjo, ingin tanya, kalau kita menghormati jenayah saat dipasrahkan si mayat, tapi kita gak mengikuti sholat jenayah karena musolanya itu penuh Ustaz, sebenarnya dosa apa tidak nih karena gak mengikuti sholat? Terima kasih. Jadi hukum fardu kifayah dalam mengurusi jenazah itu ya dari mulai awal ya, dari mulai takziah, dari mulai yang sebenarnya kan ada 4 kewajiban bagi mayit, yaitu memandikan, mengkafani, mensolatkan, menguburkan. Kalau itu sudah ada yang nangani, walaupun kita misalnya ikut nangani yang nguburke, gak ikut nyolati, tapi sudah ada semua ya sudah gugur. Jadi gitu. Jadi secara kalau kita pengen dapat pahala ya ikutlah sholat jenazah. Pertanyaannya kan agak eskal Mas. Eskalnya begini ya.
dalam musolanya penuh. Terus beliau nggak ikut sholat jenazah. Padahal sholat jenazah itu nggak membutuhkan rukuk dan sujud, gitu loh kan. Kan sambil berdiri bisa di depan. Mungkin alumni Ustaz kecil itu. Nah ini kan yang agak lucu gitu loh, maksudnya lucu. Dalam artian begini, panjenengan Pak dari Sukorejo, sholat jenazah itu tidak membutuhkan rukuk dan sujud. Nah, tinggal misalnya panjenengan bawa sendalnya diinjek aja, diinjek di atasnya, sudah punya wudu, sendal diinjek di atasnya, sudah ikutlah sholat jenazah. Walaupun ada jar atau nggak ada jar atau sendirian di belakang atau di depan rumahnya si mayit, nggak apa-apa gitu loh. Nah itu kan yang menjadi pertanyaan kan yang lucu di situ. Kalau sholatnya musolanya penuh akhirnya nggak ikut sholat jenazah. Tapi ya wis kita langsung ke pertanyaan. Ya wis kalau begitu sebenarnya lucu tapi ya wis kita anggap saja itu pertanyaan gitulah ya. Ya nggak dosa. Kan orang mengikuti sholat jenazah kan adalah apa? Ya mencari pahala. Orang yang melakukan akan mendapatkan pahala. Yang nggak melakukan ya nggak dapat dosa dan kewajiban itu sudah gugur dengan diwakili oleh beberapa orang, dengan diwakili oleh orang-orang. Nah itu yang namanya fardu kifayah. Itu wajib tapi cukup diwakili orang lain. Seperti itu. Jadi ya kalau ibarat begini, kalau sunnah kifayah juga ada kesunahan ada orang yang satu yang melakukan itu yang lain gugur. Contoh makan di nampan bersama-sama. Mangan bareng-bareng, satu nampan 5 orang. Kok satunya sudah baca bismillah dan doa, yang lain nggak usah baca bismillah doa sudah cukup, sudah diwakili sama orang ini. Nah ini namanya sunnah kifayah. Contoh lagi jawabi salam. Kita lagi nongkrong banyak orang, terus ada orang satu yang salam, assalamualaikum. Nah misalnya di antara kita ada yang sudah jawabi atau sebagian 2-3 orang jawabi, maka itu sudah cukup. Waalaikumsalam. Nah, ada 3 orang yang lain nggak jawabi, nggak dosa. Walaupun hukum jawabi salam itu adalah wajib. Nah itu. Jadi ada seperti itu. Jadi kita misalnya nggak ikut sholat jenazah ya nggak apa-apa. Tapi kan yang aneh tadi kok yang muncul pertanyaan, loh musolane penuh lah kok ngopo orang melu sholat jenazah? Orang sholat jenazah ya nggak butuh sejadah, nggak butuh rukuk dan sujud kan seperti itu. Nah, tapi ya mungkin ada masalah yang lain dan sebagainya. Baik, satu lagi nih Ustaz ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dari Pak Ahmad. Ini di daerahku jika sholat jenazah ke masjid, ini sedangkan masjidnya itu berada di sebelah timur rumah duka dan pemakamannya di sebelah barat. Atau sebaliknya, apa benar nggak boleh membawa mayat itu melewati rumahnya, depan rumahnya kembali nih Ustaz? Mohon petunjuknya. Iya. Ya, sebenarnya ini bukan mungkin masalah masalah kembali ke rumahnya dan tidaknya. Mungkin yang mengatakan seperti itu mencari dalil yaitu apa? Disunnahkan ketika ke masjid atau kemana itu mencari jalan yang jauh. Berangkatnya jalan yang jauh dan pulangnya jalan yang lebih dekat. Jadi pulangnya nggak lewat situ lagi, berangkatnya lewat jalan sini, pulangnya nggak lewat jalan sini lagi. Cari jalan yang lain. Ya mungkin seperti itu. Jadi kalau secara hukumnya bagaimana Ustadz? Nggak boleh lewat di depan rumahnya. Ya tidak ada hukumnya. Wong itu kan mungkin bisa saja kepercayaan. Karena kepercayaan kalau dilewati depan rumahnya nanti mayatnya gentayangan, misalnya kan bisa saja. Ya masalahnya kita kan membahasnya fikih. Nah, fikih itu adalah yang zahir. Nah, kalau dalam bahasa kitab itu nahkumu bidzawahir wallahu yatawallas sarair. Jadi kami tugasnya fikih itu menghukumi yang nampak. Nah, dan Allah yang menghukumi yang batin-batin. Misalnya ada orang sudah mengatakan saya sudah sholat, padahal belum. Tapi kita mengatakan ya sudah sesuai dengan ucapannya. Nah, sesuai dengan ucapan kita menghukumi secara dohir. Nah, ketika ada yang mengatakan nggak boleh lewat di depan rumahnya, nah itu permasalahannya adalah apa? Kalau dalam fikih nggak ada model-model seperti itu. Terus ketika mayit sini nggak boleh lewat depan rumahnya, enggak. Itu mungkin karena kepercayaan dan sebagainya. Sedangkan kalau dalam ranah kepercayaan kita tidak masuk ke situ, tidak masuk ke itu nanti akan gentayangan atau gimana, itu urusan yang lain, tidak urusannya fikih. Nah,
kalau kita mencari-cari dalil fikih, lah kenapa kok demikian? Ya mungkin karena itu tadi. Kalau dalam kita sholat, misalnya berangkat sholat jamaah misalnya, atau sholat Jum'ah dan sebagainya, sunnahnya itu mencari jalannya agak panjang, berangkatnya, pulangnya jalannya agak dekat, dan jalan yang kita lalui pas ketika berangkat tidak kita lalui di pas ketika kita pulang. Biar apa namanya, setiap khutwah dari setiap jangkahan yang kita lewati menuju sholat dan pulang itu menjadikan pahala. Dan semakin panjang jalannya, semakin kita mendapatkan pahalanya. Itu mungkin dalil dari fikihnya. Kalau dalil yang secara itu kenapa nggak ada? Ya mungkin itu karena kepercayaan saja. Dan kepercayaan kita nggak masuk ke ranah situ. Nah, karena kan kita juga nggak tahu kenapa kok lewati situ, biar nggak ini atau biar nggak gentayangan. Nah itu nggak ada tugasnya dengan fikih ya, seperti itu. Baik Ustaz, sangat luar biasa sekali lagi kaum muslim ya, para pendengar dan juga pemirsa, banyak ilmu yang bisa kita dapat pada kesempatan sore hari ini. Saatnya Arka dan juga segenap kru MAJ TV pamit undur diri. Mohon maaf atas segala khilaf kata yang kurang berkenan. Wal muwaffiq ila muthariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.